Oke, program makan bergizi gratis atau MBG ini kan salah satu program pemerintah yang paling ambisius ya, dan anggarannya itu fantastis. Tujuannya sih mulia, ya kan? Buat ningkatin gizi sekaligus gerakin ekonomi lokal. Tapi ternyata di balik narasi resminya ada data dan temuan yang ngasih lihat gambaran yang beda banget. Jadi beneran efektif nggak sih program ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari angkanya dulu ya, karena ini bukan angka main-main. 335 triliun rupiah. Biar kebayang nih, angka segitu tuh setara sama seluruh belanja negara kita buat semua kementerian dan lembaga selama 1 bulan penuh. 1 bulan! Jadi pertaruhannya jelas gede banget. Nah, disinilah perdebatan utamanya mulai panas. Di satu sisi, kita dengar terus narasi resmi yang bilang program ini sukses, jangkauannya luas. Tapi di sisi lain, ada analisis data yang justru nemuin banyak kejanggalan. Penasaran kan? Yuk kita lihat dua sisinya. Oke, kita bakal bedah ini dalam 5 bagian. Pertama, soal kontroversi anggarannya yang triliunan itu. Terus kita masuk ke operasional dan logistik di lapangan. Lanjut, kita lihat dampak ekonominya yang sebenarnya gimana. Keempat, kita pertanyakan, ini program udah efektif atau jangan-jangan salah sasaran? Dan terakhir, kita rangkum 2 narasi yang saling berlawanan ini. Oke, kita mulai dari yang paling sering jadi omongan, duitnya. Alokasi dana yang super besar ini udah bikin debat sengit di mana-mana. Nah, ini dia sumber kontroversinya. Badan Gizi Nasional atau BGN yang jalanin program ini bilang kalau mereka itu lembaga baru, jadi ya wajar butuh macam-macam perangkat kerja. Tapi para kritikus langsung nunjuk, alokasi dananya kok buat hal-hal yang kayaknya nggak nyambung langsung sama gizi ya. Contohnya, semir sepatu atau kaos kaki. Ini kutipan langsung dari kepala BGN buat ngejelasin logikanya. Menurut beliau, seragam lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penting buat disiplin. Kenapa? Karena para petugas lapangannya, yang disebut sarjana penggerak pembangunan, itu dididik ala-ala komando cadangan militer. Oke. Nah sekarang kita geser ke bagian paling krusial. Gimana sih program ini jalan di lapangan? Karena disinilah inti dari efektivitasnya diuji. Soal eksekusi dan kontrol kualitas. BGN ngejelasin kalau puluhan ribu motor listrik itu dibeli buat bantu petugas jangkau daerah-daerah terpencil yang susah diakses. Tujuannya, biar program ini benar-benar bisa sampai ke pelosok. Tapi, data dari lembaga riset Celios nunjukin sesuatu yang aneh. Ternyata dapur-dapur MBG atau sebutannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu ngumpulnya malah di kota-kota besar. Bukan di daerah terpencil yang katanya jadi alasan beli motor-motor itu. Ini kan langsung bikin kita mikir ya, terus motor sebanyak itu sebetulnya buat siapa? Terus gimana soal pengawasan kualitasnya? BGN ngeklaim mereka punya mekanisme yang jelas. Kalau ada mitra yang bandel, misalnya ada kasus keracunan atau menunya nggak layak, operasinya bakal dihentikan sementara. Mereka dikasih kesempatan buat benerin. Kalau ngulangin lagi kesalahannya, baru deh ditutup permanen. Dan ini ternyata bukan cuma omongan doang. Data resmi BGN nunjukin dari sekitar 27 ribuan dapur yang aktif, ada 1.700 sang yang operasionalnya lagi dihentikan sementara. Alasannya macam-macam, mulai dari nggak punya pengolahan limbah sampai masalah sertifikasi. Oke, sekarang kita beralih ke dampak ekonominya. Gimana sih program ini ngaruh ke ekonomi, baik di level lokal sampai nasional? Kalau kata BCN, program ini tuh dirancang buat jadi stimulus ekonomi kerakyatan. Klaimnya 70% dana lari ke petani dan nelayan buat beli bahan baku. 20% lagi buat operasional relawan lokal, artinya harusnya sih 90% dari dana triliunan itu muternya langsung di masyarakat bawah. Tapi lagi-lagi temuan Celios dari data kredit perbankan ngasih cerita yang beda banget. Justru pas program ini jalan, kredit buat UMKM malah minus. Sementara kredit buat perusahaan-perusahaan raksasa malah meroket 15%. Nah loh, ini kan memunculkan dugaan kuat kalau aliran dana terbesarnya jangan-jangan malah dinikmati korporasi besar, bukan UMKM seperti yang dijanjikan. Dan ada dampak lain nih, gara-gara permintaan bahan baku yang supermasif dari program MBG, diduga ini jadi pemicu naiknya harga-harga. Data nunjukin harga komoditas kayak beras dan daging ayam di Jawa cenderung naik. Artinya, kita semua sebagai masyarakat umum jadi harus bayar lebih mahal buat kebutuhan pokok. Nah, ini bagian yang paling penting. Apakah program ini beneran nyampe ke orang-orang yang paling butuh? Kalau dari sisi pemerintah, program ini diklaim sukses besar. Angka jagoan mereka adalah 62 juta penerima manfaat udah terjangkau.
Itu sekitar 78% dari total target. Angka ini yang selalu mereka pakai sebagai bukti keberhasilan. Tapi, angka ini langsung disanggah sama temuan Celios. Kritik utama mereka adalah program ini salah sasaran. Kenapa? Karena dapur-dapur MBG itu ternyata nggak banyak dibangun di wilayah-wilayah yang kantong kemiskinannya paling tebel. Jadi, meskipun jumlah penerimanya banyak, bisa jadi mereka bukan orang yang paling membutuhkan. Ada lagi temuan menarik dari persepsi publik. Ternyata pas ditanya, masyarakat itu lebih percaya sama lembaga yang udah ada, kayak Kemenkes atau Kemendikbud, buat ngurusin program gizi. Pilihan buat ngebentuk badan baru yang super mahal kayak BGN, ini justru nggak jadi pilihan utama masyarakat. Jadi setelah kita lihat semua data ini, kita sampai di satu kesimpulan. Ada dua cerita yang beda banget tentang program yang sama. Di satu sisi, pemerintah melihat ini sebagai program sukses yang lagi terus disempurnain. Di sisi lain, para kritikus ngelihatnya sebagai proyek raksasa yang boros, salah sasaran, dan malah ngerugiin ekonomi rakyat kecil. Bener-bener dua narasi yang kaya langit dan bumi. Pada akhirnya kita semua ditinggalin sama satu pertanyaan yang fundamental banget. Kalau klaim resmi sama data di lapangan aja bisa tabrakan begini, terus gimana dong cara kita yang benar buat ngukur sebuah program publik itu sukses atau gagal? Apalagi yang skalanya kolosal dan pakai uang kita semua. Ini pertanyaan penting yang mungkin perlu kita renungkan bareng-bareng.